Penggunaan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang memuat informasi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjutnya. Aplikasi e-kinerja yang akan digunakan ini merupakan sistem informasi untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai, termasuk penilaian terhadap capaian target sasaran yang disepakati dengan atasan atau pimpinan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi e-kinerja BKN ini, penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara dapat lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pemerintah Kota Medan juga mengharapkan agar aplikasi ini kelak dapat diintegrasikan dengan aplikasi kinerja instansi, sehingga pegawai ASN pemerintah Kota Medan hanya menggunakan platform tunggal pengelolaan kepegawaian. Hadirin yang saya hormati, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti BIMTEK ini agar dapat mengikuti arahan narasumber dari Kantor Regional 6 Badan Kepegawaian Negara dengan seksama dan dapat mengaplikasikannya pada OPD masing-masing. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, giat pembinaan teknis online penggunaan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023 secara resmi dimulai. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali lagi saya ingatkan, mulai tahun 2023 ini kita tidak lagi menggunakan format SKP dengan menggunakan Microsoft Excel, tapi sudah akan menggunakan penyusunan SKP dari penyusunan target sampai penilaian dengan menggunakan aplikasi e-kinerja ini. Kita harapkan agar dapat mengikuti arahan dari tim fasilitator Kantor Regional 6 BKN. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti mohon langsung ditanyakan. Selagi Bapak Ibu dari Kantor Regional 6 akan mensimulasikan penggunaan aplikasi e-kinerja. Saya berikan kesempatan kepada tim fasilitator untuk melanjutkan kegiatan ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Tengku Hairunisa dari bidang informasi kepegawaian INKA. Ya di sini bersama satu lagi Bapak Timsar Panggabean juga dari informasi kepegawaian dan juga Pak Chandra dari pengembangan dan supervisi kepegawaian. Ya, kebetulan kami bertiga di sini adalah tim teknis langsung ya. Jadi kita hari ini mungkin akan langsung praktek saja begitu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu mungkin secara loginnya ya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, kepada para peserta mungkin bisa coba langsung login ke e-kinerja. Berikut linknya kinerja.bkn.go.id, lalu username-nya dimasukkan saja NIP-nya, lalu password-nya itu adalah password MySPK. Ya, kepada para peserta, apakah sudah bisa login semua? Mungkin dari Bapak Chandra ada yang mau disampaikan. Ya, izin Ibu Ica, mungkin ada beberapa pegawai yang masih lupa passwordnya seperti itu ya. Mungkin bisa dipraktekkan sebentar Bu, bagaimana cara mengubah password MySAPK-nya atau lupa emailnya pada aplikasi MySAPK seperti itu, supaya teman-teman yang lupa atau tidak bisa login ke e-kinerja bisa mengubah atau memperbarui SAPK-nya, passwordnya seperti itu. Oke, tentang reset password ya. Oke, jadi apabila ada pegawai yang lupa password MySAPK-nya, ya di sini sudah tertera ya URL-nya itu mysapk.bkn.go.id/reset password, atau bisa langsung saja ke MySAPK-nya.
Oke. Di sini ada lupa password. Oke, lalu masukkan NIP-nya. Lalu email. Email di sini adalah email yang terdaftar pada SIASN ya. Jadi kalau misalnya pun lupa emailnya, bisa menghubungi BKPSDM-nya atau bisa kami langsung cek juga bisa sih. Oke, kita langsung ke aplikasi kinerja ya. Oke, silahkan dimasukkan. Ya, kinerja ya. Oke. Ya, secara teori sudah didapatkan ya Bapak Ibu ya, masalah kinerja ini. Nah, hari ini mungkin lebih ke aplikasinya bagaimana. Oke, baik. Secara penyusunan kinerja ini kita berdasarkan perjanjian kerja begitu ya. Jadi sebentar, telah kami dapatkan perjanjian kerja, misalnya di sini kami menggunakan sampel Bapeda ya. Ya, perjanjian kinerja tahun 2023. Oke, jadi kita punya sampel dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya. Ini PK-nya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Chandra mengenai ini. Terima kasih. Jadi dalam penyusunan kinerja ini Bapak Ibu harus seperti dalam Permen 46 yang disebutkan bahwa dasar dalam penyusunan kinerja adalah dokumen perencanaan dalam suatu organisasi. Jadi dasar penyusunan SKP atau kinerja ini adalah perjanjian kinerja atau dokumen renstra ataupun renja dari OPD Bapak Ibu sendiri. Jadi untuk menyusun SKP Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang login, namun belum dapat mengintervensi atasannya karena atasannya harus terlebih dahulu menyusun SKP-nya seperti itu. Jadi langkah pertama dalam menyusun SKP dalam aplikasi e-kinerja ini harus disusun dulu SKP dari jabatan tingginya, yaitu kepala dinas atau kepala badan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah login namun belum dapat mengintervensi atasannya secara langsung karena memang belum disusun SKP dari pejabat eselon 2-nya seperti itu. Nah, mungkin di sini ada Kasubag atau Kasubag Kepegawaian yang dapat membantu penyusunan SKP dari kepala dinasnya atau kepala badannya. Mungkin sudah diinfokan bahwa dalam menyusunnya harus ada PK-nya dulu. Bapak Ibu, langkah pertama ini untuk menyusun kinerjanya kita masuk dulu ke akun dari kepala dinas atau kepala badan seperti itu. Dan juga camat yang sudah disetting atau diubah unornya menjadi pimpinan unit mandiri sehingga nanti format SKP-nya sudah menjadi format dari jabatan pimpinan tinggi seperti itu. Nah, di sini sudah dibagikan contoh perjanjian kinerja dari salah satu organisasi perangkat daerah di Kota Medan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, mungkin Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian dapat mendapatkannya dari Kasubag Perencanaannya ya. Nah, di sini dalam setiap PK ada sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Nah, khusus untuk PK dari atau SKP dari JPT, kita hanya memindahkan dari PK ke aplikasi e-kinerja. Jadi Bapak Ibu cukup memindahkan dokumen perjanjian kinerja ke dalam aplikasi e-kinerja, di mana nanti sasaran strategis Bapak Ibu dapat memindahkan ke rencana hasil kerja yang akan dicapai oleh Kepala Bapeda, di sini Bapak Beni Iskandar, dan indikator kinerja akan diubah menjadi indikator kinerja individu dari Kepala Bapeda. Nah, di sini ada sudah terlihat bahwa ada satu sasaran strategis dan dua indikator kinerja yang akan dicapai oleh Kepala Bapeda dalam tahun 2023. Nah, nanti ini akan berbeda-beda setiap organisasi, di mana mungkin di Dinas Kesehatan ada banyak ya indikator-indikator kinerja yang akan dicapainya. Nah, Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian tinggal memindahkan dari PK ke aplikasi dalam SKP eselon 2-nya. Nah, ketika nanti JPT sudah mengisi SKP-nya, baru langkah berikutnya eselon 3 dapat mengisi atau mengintervensi pekerjaan dari eselon 3. Nah, untuk mempermudah itu Bapak Ibu harus menyusun matris pembagian peran hasil terlebih dahulu, sehingga nanti ketika matris pembagian peran hasilnya sudah ada, Bapak Ibu hanya tinggal lebih gampang dalam menyusun SKP-nya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sudah
menyusunnya ya seperti itu, nanti tinggal di copy atau dipindahkan ke dalam aplikasi. Nah, nanti tidak perlu pakai Excel lagi, dalam aplikasi sudah langsung otomatis nanti disesuaikan dengan matriks pembagian peran hasil yang sudah disusun. Mungkin itu dari kami. Jadi lanjutkan Ibu Ica ke aplikasinya. Baik, terima kasih Bapak Chandra atas penjelasannya. Ya, kita kembali ke aplikasi e-kinerja ya. Oke, setelah login, Bapak Ibu akan bisa melihat bagian profil ya. Ada data pribadi. Oke, di bagian data pribadi ya di sini ada ekstensi, nama, gelar, NIP, jabatan Bapak Ibu, jenis pegawai ya. Di sini jenis pegawai itu ada 2 ya, pegawai dan pimpinan. Apabila Bapak Ibu adalah seorang pimpinan, maka di sini jenis pegawainya adalah pimpinan ya. Oke, baik. Dan di sini ada pangkat dan golongan uang. Lalu di bagian bawah ada unit kerja atasan dan unit kerja induk. Ya, silakan dicek masing-masing apakah sudah sesuai atau belum. Oke, lalu pastikan data atasan di tab sebelahnya. Itu ada data atasan ya. Ada NIP, nama, unit kerja, jabatan dan golongan uangnya. Baik Bapak Ibu, langsung ke aplikasi saja mungkin ya Pak ya Pak. Kita masuk ke aplikasi. Baik, kita sudah masuk ke akun dari kepala dinas tadi ya. Jadi di sini Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki 3 sasaran strategis dan ada 5 indikator kinerja. Nah, dasar dari penyusunan SKP dari kepala dinas adalah PK. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke aplikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam manualnya juga kemarin kan sudah dijelaskan bahwa PK itu yang dipindahkan ke dalam SKP, sasaran strategis, ke indikator rencana hasil kerja, indikator kinerjanya dipindahkan ke indikator kinerja individu. Nah, sekarang kita masuk langsung ke aplikasi dari e-kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah ada SKP yang sudah diisi pada tahun 2022. Kalau kondisinya belum ada, nanti tampilannya tidak ada periode SKP yang sudah terisi. Nah, untuk tahap selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Ica. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke menu SKP ya. Nah, di menu SKP ini ya bisa ditambahkan SKP-nya dengan klik tombol tambah SKP. Oke, pastikan unit kerja dan atasannya sudah benar. Oke. Nah, di sini periode awalnya misalnya 1 Januari 2023. Lalu periode akhirnya 31 Desember 2023. Lalu pendekatannya ini adalah kuantitatif ya. Oke, maka di sini sudah tertambah ya, sudah tampil ya. Oke, dengan status masih draft ya. Oke. Oke, di sini saya akan memandu Bapak Ibu ya untuk menambah SKP. Sekarang kita ke detail SKP untuk menambahkan RHK-nya. Oke, di sini ada tombol RHK, tambah RHK, silakan diklik. Oke, di sini ada klasifikasi RHK, ya. Karena di sini kita login sebagai kepala dinas ya. Nah, klasifikasi RHK ini untuk yang organisasi, silakan diklik organisasi apabila kita sebagai pimpinan. Nah, organisasi di sini berarti kalau misalnya RHK-nya ini mau diturunkan ke bawahan, harus pilih yang organisasi ya. Kalau misalnya hanya sampai
hanya untuk individu, kita pilih individu ya. Jadi ini karena RHK-nya mau diintervensi bawahan, harus dipilih yang organisasi. Oke, unit kerja kita pilih jenis RHK utama, lalu rencana hasil kerjanya apa? Kita lihat dari PK-nya. Oke. Nah, di sini ada sasaran strategis, tinggal kita pindahkan saja ke sebagai rencana hasil kerja, gitu ya. Kita pindahkan. Di sini yang pertama, meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Tugasan dari baik. Ini penugasan dari Balai Kepanakan. Oke. Lalu ditambah indikator, disesuaikan saja dengan PK-nya. Oke. Di sini ada 2 ya. Jadi kita pilih, kita masukkan satu-satu ya. Indeks kualitas lingkungan hidup. Targetnya sana. Perspektif. Ya. Nah, untuk perspektif ini kan sudah pernah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, ada beberapa perspektif dalam penyusunan SKP dari JPT, apakah dari penguatan internal, apakah dari proses bisnis. Nanti Bapak Ibu bisa baca atau ditentukan perspektif yang mana seperti itu. Nah, untuk indeks kualitas lingkungan hidup ini mungkin dia ke penguatan proses bisnis mungkin ya Bapak Ibu ya, atau bisa bantu dari Kasubag Kepegawaian Lingkungan Hidup, indeks kualitas lingkungan hidup ini lebih Iya, ke mana? proses bisnis Pak. Proses bisnis atau ke ini atau ke penerima layanan ya. Kualitas lingkungan hidup itu kan di penerima layanan ya, bukan? Kalau dari SKP periode 2022 itu proses bisnis Pak. Baik, kita pilih proses bisnis saja karena mungkin Bapak Ibu sudah bahas ini di OPD masing-masing ya. Iya Nah, Pak. indeks kualitas lingkungan hidup ke proses bisnis. Nah, tadi ada 2 indikator. Indikator kedua yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, Bapak Ibu untuk menambah indikatornya tinggal menambah indikator pada tombol yang sudah di RHK di bawahnya seperti itu, tambah indikator penurunan emisi gas rumah kaca yang tersedia. Nah, Bapak Ibu yang di dinas lain juga sudah bisa mempraktekkannya ya, sudah bisa disusun dari dinas pendidikan, kesehatan. Mungkin ada PK yang banyak seperti itu indikatornya. Semuanya harus diisi Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan, ada indikator yang tidak muncul di PK yang dapat diintervensi oleh salah satu bidang seperti itu. Nah, Bapak Ibu dapat menambahkan di luar dari perjanjian kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra atau Renja yang bisa Bapak tambahkan dalam perjanjian kinerja dalam SKP dari eselon 2-nya. Nah, untuk kita masuk ke sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya cakupan area pelayanan persampahan. Tambah RHK. Nah, pilih organisasi, pastikan pilih organisasi Izin untuk Pak Chandra memotong. Izin Pak Chandra, ya silakan Pak. diharapkan kepada rekan-rekan yang mengikuti Zoom ini jangan dicontohkan untuk masing-masing SKP-nya, ini khusus JPT eselon 2. Jadi kita melihat tata cara penggunaan dari eselon 2 dulu baru kita turunkan ke bawah. Jadi jangan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa login termasuk yang mengikuti ini langsung diisi mentah-mentah begitu karena beda format nanti JPT sama administrator dan pelaksana. Saya ingatkan kembali biar kita nggak rancu nanti. Terima kasih Pak Chandra. Monitor Pak, monitor.
Terima kasih. Siap, Pak, Nah, siap. jadi ini kita masih tahap pertama ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Ini kita hanya menyusun SKP dari JPT-nya dulu. Apalagi nanti ada mungkin mencontoh yang seperti ini karena formatnya berbeda. Nah, yang perspektif itu pun hanya ada di format JPT. Nanti Bapak Ibu tidak ada perspektif, hanya ada indikator seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk fase ini melihat saja dulu bagaimana penyusunan SKP dari JPT. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kasubag kepegawaian atau kasubag umum di sini yang ditugaskan menyusun SKP dari JPT, bisa langsung mempraktekkan atau menyusun SKP-nya. Nah, untuk pimpinan yang tadi sudah dijelaskan, pastikan dia masuk pada organisasi, karena kalau tidak dipilih organisasi, bawahannya tidak dapat mengintervensi pekerjaan dari atasannya seperti itu. Karena banyak ditemukan bawahan tidak dapat mengintervensi atasan, padahal atasannya sudah mengisi. Itu karena atasannya tidak menyusun SKP untuk organisasi, tapi dipilih individu, jadi tidak bisa diintervensi. Pastikan nanti untuk kepala bidang, sekretaris, ataupun kepala bagian yang memiliki bawahan, pilih SKP organisasi. Nah, untuk fungsional atau pelaksana seperti itu, pilih individu karena pekerjaan itu selesai pada individu tersebut. Nah, untuk jenis RHK utama dan tambahan, mungkin Bapak itu ada pertanyaan juga. Nah, utama itu Bapak Ibu sepanjang pekerjaan Bapak Ibu mendukung kinerja organisasi, pilihlah kinerja utama. Kalaupun nanti Bapak Ibu diberikan tugas tambahan atau sebagai PLT atau PLH dalam dinas Bapak Ibu, pilih pekerjaan utama karena itu mendukung kinerja organisasi. Nah, untuk kepala puskesmas seperti itu, misalnya kepala puskesmas adalah fungsional dokter yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas seperti itu masuk ke kinerja utama karena mendukung kinerja dari organisasi. Di Kota Medan, apakah subbag atau kepala puskesmas di Kota Medan itu tugas tambahan ya Pak ya? Tugas utama. Pak. Iya Pak, tugas tambahan Pak. Ya, walaupun tugas tambahannya, misalnya ada bidan yang diberikan tugas tambahan sebagai bendahara seperti itu. Namun dalam penyusunan PK-nya, SKP-nya, Bapak Ibu memasukkannya dalam kategori tugas utama karena itu mendukung kinerja pencapaian kinerja organisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti ini sama dengan kepala sekolah ya Pak ya? Betul Pak, kepala sekolah juga seperti itu. Secara fungsionalnya kan guru ya sebenarnya, tapi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Namun dalam menyusun SKP-nya dia dikategorikan sebagai tugas utama. Seperti itu. Oh. Berarti nanti Pak, kalau kayak kami kepala OPD-nya PLH itu jadi tugas utama, Ya, tugas betul. utamanya juga. Ya, sepanjang mendukung kinerja organisasi, pencapaian kinerja organisasi dia masuk ke kinerja utama. Kalau dulu Permen PP 30 kan memang untuk PLT atau PLH dia ke tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Namun sekarang sudah ke tugas utama karena mendukung pencapaian target dari organisasi. Izin Pak, untuk bendahara BOS, apakah utama atau tambahan ya Pak? Seperti kami sampaikan tadi Pak, kalau bendahara BOS dia mungkin guru ya, bendahara BOS, tapi diberikan tugas tambahan sebagai bendahara BOS, namun di SKP-nya dia masuk ke utama Pak. Karena dia mengerjakan tugas yang mendukung pencapaian kinerja dari kepala sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah kita pindahkan dari PK ke SKP dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ada 3 sasaran strategis dan ada 5 indikator kinerja utamanya. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah sudah diisi oleh Ibu Ica. Nah, di sini di bawah juga ada perilaku kerjanya. Ini untuk ekspektasi atasan ini nanti diisi oleh atasan atau pejabat penilainya. Nah, kita hanya mengisi rencana hasil kerjanya saja seperti itu. Nah, mungkin ke bawah lagi, Bu.
Nah, lampiran itu ada 3, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, ini yang 3 ini isinya apa. Dukungan sumber daya, mungkin apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk mencapai target tadi. Nah, Kadis Lingkungan Hidup untuk mencapai target yang 5 tadi itu apa yang dibutuhkan? Apakah sumber daya manusianya ditambah atau sarana prasarananya bisa diisikan di menu edit. Coba diedit. Nah, di sini ada dukungan sumber daya, mungkin dibutuhkan penambahan sarana prasarana seperti itu bisa ditambahkan. Nah, ini disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu. Mungkin kalau guru bisa meminta alat-alat praktik pembelajaran seperti itu. Kalau bidan mungkin membutuhkan roda 2 seperti itu. Nah, ini didialogkan antara bawahan dengan atasannya. Mungkin skema pertanggungjawabannya itu bagaimana SKP ini dipertanggungjawabkan atau dilaporkan, apakah dia per bulan, apakah dia per semester atau per tahun seperti itu. Jadi bisa dijelaskan per masing-masing indikator tadi. Misalnya ada 5 indikator, bisa 5-5-nya dijelaskan di sini seperti itu. Kalaupun disatukan dalam satu laporan bisa ditulis sekali saja seperti itu. Kita contohkan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya seperti itu. Izin ya Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu dari Lingkungan Hidup bisa mengeditnya ya Bu ya. Baik Pak, baik. Ya, untuk menghemat waktu kita pilih saja ini. Nah, konsekuensinya itu ada 2, konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi positif itu ketika tercapai apa reward yang diberikan kepada Kadis Lingkungan Hidup. Kalau tercapai, nah konsekuensi positif negatifnya mungkin apa punishment yang diberikan kepada beliau jika targetnya tidak tercapai. Nah, kita contohkan konsekuensi positifnya kalau misalnya tercapai akan diberikan penambahan anggaran seperti itu, atau jika target tercapai akan diberikan kira-kira apa itu Bu ya? Jadi ini harus komunikasi antara Pak Kadis dengan Wali Kota Medan. Kita contohkan saja ya Bu ya, nanti bisa Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah isi rencana hasil kerjanya dan juga lampiran dari SKP-nya. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini ada 4 tombol, tambah RHK, lihat matriks, cetak, dan ajukan SKP. Nah, ketika ini sudah selesai, maka SKP akan diajukan. Kita klik ajukan SKP. Oke. Nah, khusus untuk JPT, ketika Kadis atau Kepala Badan, ketika diajukan, statusnya langsung ke persetujuan. Coba Kak. Nah, statusnya ke persetujuan. Namun untuk administrator nanti dia masih ke pengajuan, tidak langsung ke persetujuan. Seperti itu perbedaannya. Nah, ketika SKP dari JPT sudah selesai, SKP kepala bidangnya sudah bisa disusun seperti itu. Nah, ini kita masuk ke akun dari salah satu kepala bidang. Bisa dibantu Bu dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah ada akun? Ya, baik Pak. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat list pegawai bawahannya. Nah, di sini list pegawai bawahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin ada beberapa yang harusnya tidak ada di sini atau yang tidak muncul. Nanti itu mungkin karena belum sinkron atau harus diperbaiki kembali. Nah, jika Bapak Ibu misalnya ada kepala bidang yang mutasi pindah ke dinas lain. Nah, untuk statusnya bisa lepas pimpinan unit kerja. Jadi nanti status dari pegawai tersebut tidak lagi sebagai pimpinan, bisa diklik di lepas pimpinan unit kerja. Nah, jika misalnya ada kepala bidang baru mutasi ke bidang tersebut, bisa mengklaim sebagai pimpinan unit kerja. Karena kalau misalnya tidak ada pimpinan unit kerjanya, tidak akan bisa menilai bawahannya seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai masuk ke SKP dari JPT, atau bisa di print SKP-nya Bu. Di SKP. Opsional. Nah, ini tampilan dari SKP Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini ada rencana hasil kerjanya dan juga perilaku kerjanya serta lampirannya sudah ada. Jadi Bapak Ibu dengan aplikasi ini tidak perlu lagi memakai Excel dan sudah langsung otomatis dapat di-download, dapat di-print dari aplikasi. Nah, di sini sudah kelihatan SKP-nya. Sambil menunggu akun dari salah satu eselon 3, Bapak Ibu bisa berlatih atau menyusun SKP dari pimpinannya. Izin Bapak Ibu, cuman mengingatkan kalau untuk eselon 2 JPT dia SKP-nya otomatis disetujui sama atasan langsungnya, tidak memerlukan persetujuan lagi, otomatis. Tapi nanti untuk eselon 3 administrator, pelaksana sama ke fungsional itu memerlukan persetujuan atasan langsungnya. Sampai di sini Bapak Ibu untuk eselon 2-nya ada kira-kira pertanyaan? Alhamdulillah untuk eselon 2 paham. Oke. Dan untuk nanti diharapkan kalau ada yang bisa login kecamatan, ini ada perbedaan terkait dengan jabatan unit mandiri. Jabatan unit mandiri itu sama dengan jabatan eselon 2. Ini nanti kita pertanyakan sama orang Pak Chandra. Oke, terima kasih. Boleh kita lanjutkan Pak Chandra? Izin bertanya dari Kes Bangpol. Oke Kakak, silahkan. Ya, untuk eselon 2 yang telah pensiun dan sekarang kita PLT dan selanjutnya akan definitif. PK-nya kan tidak sama, Pak. Itu gimana Pak teknisnya? Silakan Pak Chandra. Gimana Bu? Bisa diulang Bu? Tadi pensiunnya bulan berapa ya Bu ya? Bulan April dari Bulan April ya. sekarang yang ada PLT badan dan selanjutnya kan akan ada definitif. Itu gimana nantinya Pak? Nah, kalau Karena misalnya PK-nya kan tidak sama Pak. PK-nya sebelumnya dengan Pak Iwan Ritonga. kalau PK setahu saya itu tetap ya Bu ya. Dia karena disepakati pada awal tahun walaupun pergantian pimpinan seperti itu, PK itu tetap dilanjutkan oleh pimpinan yang baru seperti itu. Namun periodenya Bapak Ibu bisa mengedit periodenya misalnya Januari sampai bulan April mungkin definitif ya. Itu PK Kadis yang lama. April ke Desember dia nanti edit SKP ke PLT yang ditunjuk tadi seperti itu. Namun PK-nya tetap Bu, dia melanjutkan apa target yang belum tercapai dari kepala dinas yang lama seperti itu. Jadi kita pakai akun PLT Kaban yang sekarang Pak. Aja Bang Eci. Betul Bu, karena kemarin kan bulan April kan sudah lewat ya Bu ya, tidak diisi sama pegawai yang kepala dinas yang lama. Dan kita mulai yang PLT sekarang Bu, pakai yang PLT atau dibuat saja mulai dari Januari sampai Desember karena sudah terlambat penggunaan aplikasinya seperti itu. Sebagusnya memang mulai dari Januari ini harus sebenarnya sudah dipakai seperti itu. Tapi tapi bisa juga sih nanti admin dari BKD bisa disetting kembali atau Pranata bisa jawab misalnya yang udah pensiun bagaimana ya? Udah dihapus ya? Yeah. Karena pensiun sudah otomatis terhapus, lebih baik dipakai aja mulai dari Januari sampai ke Desember untuk di pejabat yang sekarang saja Bu, supaya tidak repot seperti itu karena sudah terlambat ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti dapat buat periodenya Januari sampai Desember di yang sekarang. Izin Bapak Pak Chandra. Seandainya ini kan pimpinannya sudah pensiun, otomatis kan My SFPK-nya kan sudah tidak apalagi nih, sudah tertutup. Apakah nanti kita apakan di periodenya Januari April yang lama atau nanti PLT-nya Mei sampai sekian atau langsung kita bulatkan setahun dengan kepala yang definitif di bulan Agustus?
langsung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Gimana kira-kira Pak Catur? Izin Bapak Ibu. Ya, saya akan mencoba jawab ya. Nah, jadi kalau kita asumsi kalau jadi kita asumsi kalau Bapak Ibu menggunakan periode per bulan. Jadi kalau misalnya masih tengah bulan itu diselesaikan dulu. Kemudian next bulannya itu baru diganti dengan penggantinya, pimpinan yang baru. Seperti itu. Untuk secara teknis, nanti ketika sudah diupdate dari CISN-nya, baru bisa kita sinkronkan ke e-kinerjanya dengan menekan tombol sinkro CISN. Jadi otomatis Pak, yang pensiun tetap kita buatkan SKP-nya per 1 Januari sampai dengan April, baru PLT-nya kita buat nanti per Mei sampai dengan Agustus gitu ya Pak, kira-kira. Sesuai dengan periode aja kita bermain atau gimana Pak? Atau kita bulatkan setahun aja nanti ke penitip yang baru. Karena ini Pemko Medan ada beberapa kayak gitu Pak. Ada beberapa OPD yang telah pensiun. Iya, tadi nunggu saya hasil. sampaikan Bapak. Ya, izin Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya pimpinan sudah pensiun, itu yang masih gantung diselesaikan aja dulu. Kemudian di bulan depannya itu baru ganti yang baru. Izin evaluasi penggunaan kinerja yang semester 1 kemarin ya, dari pusat juga sudah menyampaikan memang itu kendalanya ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya mereka menyarankan kalau memang misalnya dia sudah pensiun seperti itu ya, karena sudah terlanjur, sudah nonaktif seperti itu, jadi mulai dari Januari sampai Desember diberikan kemudahan seperti itu. Jadi biarkan saja periodenya Januari sampai Desember, namun pegawai yang sekarang ditempatkan di situ, seperti itu kemarin kesepakatan pada saat evaluasi kinerja, evaluasi yang semester 1 kemarin Pak Saiful. Oke Pak Chandra, Kes Bang Pol kira-kira paham? Kakak ada pertanyaan lagi? Paham Pak. Tapi kalau yang pensiun kan MySpark-nya sudah ditutup. Betul Bu, makanya tadi solusinya ini supaya mempercepat penggunaan aplikasinya ini juga, biarlah periodenya di Januari sampai Desember di si pegawai atau pimpinan yang sekarang seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah masuk ke akun Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Heni Rustati. Nah, selanjutnya dalam penyusunan SKP-nya akan dijelaskan oleh Ibu Ica. Oke, baik. Ya, jadi ini kita login sebagai Bu Heni ya. Tadi ada kesalahan pada unit kerja, makanya kami edit profilnya begitu ya. Tadi masih di sub bagian begitu. Jadi bisa diedit profil di sini, lalu diubah di unit kerjanya supaya sesuai atasannya ya. Jadi di sini atasannya sudah benar, Pak Suryadi Panjaitan begitu ya. Kita langsung ke menu SKP. Oke, kita tambahkan SKP-nya dengan periode yang sama dengan SKP yang sudah disusun Pak Suyadi tadi ya. Oke, 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Oke, pendekatannya kuantitatif. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi ya, kita ke detail SKP lalu ditambah RHK-nya. Oke. Nah, karena kita mau mengintervensi RHK-nya Pak Suyadi tadi, ya di sini maka akan sudah terlihat pilihan RHK yang sudah disusun tadi ya. Nah, misalnya kita, misalnya Bu Heni mau mengintervensi RHK yang pertama ini, yaitu meningkatnya cakupan area layanan persampahan. Oke. Oke, jadi tadi kita mau, Bu Heni mau mengintervensi RHK-nya Pak Suyadi yaitu meningkatnya cakupan area layanan persampahan ya, indikatornya presentasi penanganan persampahan yang dikelola di TPA ya. Kita pilih.
Lalu klasifikasi RHK-nya kita pilih sebagai organisasi apabila bawahan Bu Heni harus mengintervensi RHK yang ini. Namun apabila RHK ini hanya sampai maksudnya hanya dikerjakan oleh Bu Heni saja, maka dipilih sebagai individu klasifikasi RHK-nya ya. Nah, dalam kasus ini kita pilih organisasi karena bawahan Bu Heni masih ada yang mengintervensi RHK ini ya. Oke, kita pilih unit kerjanya, jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerja. Dari subbak kepegawaian tadi yang dari lingkungan hidup bisa tolong dibantu Bu, dari kelima rencana hasil kerja ini mana yang kira-kira Ibu Kepala Bidang intervensi seperti itu? Ya, baik Pak. Untuk yang Ibu Heni ini kebetulan mengintervensi yang PK nomor 1, Pak. Satu ya, meningkatnya PK, cakupan persampahan. Iya, bukan persampahan Pak, yang di PK. Untuk rencana hasil kerjanya kira-kira apa Bu yang dihasilkan oleh Kepala Bidang untuk mengintervensi PK yang indikator yang pertama itu kira-kira? Tersusunnya laporan indeks kualitas lingkungan hidup begitu Pak. Tersusunnya laporan indeks lingkungan hidup. Nah, di sinilah guna dari matriks pembagian peran hasil. Jika Bapak Ibu sudah menyusun matriks pembagian peran hasil, Bapak Ibu hanya memindahkan SKP dari MPH ke dalam aplikasi. Nah, akan terbantu sekali jika Bapak Ibu sudah membuat cascading seperti itu. Cascading dari kepala dinas sampai ke pelaksana. Jika sudah disusun, maka Bapak Ibu hanya memindahkan ke aplikasi seperti itu. Nah, pastikan seluruh indikator kinerja di pimpinan dapat diintervensi oleh bawahannya. Kadang ada PK yang tidak dapat diintervensi oleh salah satu bidang. Misalnya sekretaris tidak punya PK atau indikator kinerja yang dapat diintervensi. Nah, solusinya tadi sudah kami sampaikan, tambahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Misalnya dari Renstra, Renja, ataupun RKPD dari masing-masing instansi seperti itu. Karena PK tidak bisa diganti ya Bapak Ibu ya, sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota, Bapak Ibu hanya menambahkan dari dokumen perencanaan lainnya seperti itu. Nah, ini sudah ditambahkan rencana hasil kerjanya itu tersusunnya laporan indeks lingkungan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tidak langsung ke indikator. Kalau tadi kan perspektif ada ya. Kalau untuk JAJF dia tidak membutuhkan perspektif, dia hanya ke indikator. Kita klik tambah indikator. Nah, indikator ini ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah harus semuanya diisikan aspek ini? Sebenarnya indikator yang bagus itu memang sudah mencakup keempat aspek tersebut. Namun jika hanya kuantitas saja atau dengan waktu seperti itu sudah dianggap dapat dinilai seperti itu sama atasannya, tidak apa-apa. Misalnya hanya kuantitas dan waktu. Tapi siogianya memang kalau indikator itu yang baik itu memuat keempat aspeknya. Nah, kita isi kuantitasnya. Nah, kita contohkan jumlah laporan indeks lingkungan hidup. Nah, laporannya mungkin itu berapa laporan kira-kira ya Bu ya? Satu laporan Pak. Satu laporan, berarti laporan tahunan mungkin ya? Iya benar. Kita coba satu laporan. Nah, kita coba satu lagi untuk aspek waktu. Nah, kita contohkan ya Ibu. Ya, nanti Ibu ini contoh saja ya Bu ya. Nanti kalau nanti mau diedit, Bapak Ibu nanti di Dinas Lingkungan Hidup dapat mengedit kembali ya Bu ya. Iya, siap Pak, siap. Kalau misalnya ada kualitas, misalnya ada target yang menunjukkan kualitas seperti itu, Bapak Ibu bisa menambahkan. Mungkin laporan indikator yang sesuai dengan laporannya bagaimana, misalnya mungkin ada laporan yang sesuai dengan peraturan perundangan atau sesuai dengan SOP. Untuk layanan yang sesuai dengan SOP itu kan mencerminkan kualitas seperti itu ya. Misalnya kalau di puskesmas layanan yang sesuai dengan SOP itu menunjukkan kualitas dari target tersebut. Misalnya ini laporannya kesesuaian dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup seperti itu kan menunjukkan kualitas. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu agak kesulitan dalam menentukan kualitasnya, bisa juga sih tidak usah dipaksakan seperti itu untuk indikator kualitasnya. Tapi kita contohkan ini sesuai dengan SOP ya, laporan yang sesuai dengan
juknis seperti itu bisa ditambahkan. Nah, ini kita tambahkan, kita contoh satu atau ada yang mau ditambahkan lagi Ibu Melinda dari Dinas Lingkungan Hidup, kira-kira indikatornya yang mana yang ingin diintervensi oleh Ibu Heni? Nggak apa-apa Pak, itu aja cukup satu dulu, nanti kami lanjutkan. Sudah nanti bisa dikembalikan ke draft ya Bu ya, nanti Ya, baik, Pak. diedit kembali. Ini sudah kita isikan SKP dari Ibu Heni, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup. Nah, ke bawah, coba ke bawah Bu. Nah, di sini juga perilaku kerjanya. Nah, di sini nanti perilaku kerjanya yang berakhlak ini, yang sebelah kiri sudah given ya, sudah diisikan langsung dari Permenpannya. Nah, yang sebelah kanan ada ekspektasi khusus pimpinan. Ekspektasi khusus pimpinan ini nanti diisikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti kita masuk lagi kembali ke akun Kadis Lingkungan Hidup. Nah, di sini masih kosong. Kita ke bawah. Nah, di sini ada lampiran. Di sini juga diisikan lampiran sama seperti pengisian SKP Kepala Dinas tadi, apa dukungan sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawabannya seperti apa, dan juga konsekuensinya. Mungkin ini kita bisa skip dulu Bu. Nanti Ibu yang isi aja ya. Baik, setelah kita isi, kita ajukan SKP. Nah, ketika mengajukan SKP akan muncul tampilan seperti ini. Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Nah, pastikan SKP Bapak Ibu yang disusun sudah sesuai sebelum mengajukannya. Karena kalau sudah diajukan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengedit lagi, kecuali jika menyampaikan ke pimpinan untuk mengembalikan ke status draft, sehingga Bapak Ibu dapat mengedit SKP Bapak Ibu. Nah, di sini kita contohkan ini sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini statusnya sekarang pengajuan. Kalau tadi eselon 2 atau kepala dinas atau kepala badan, dia kan tadi langsung persetujuan ya, tidak perlu disetujui oleh wali kota. Namun kalau untuk jabatan administrator, dia wajib disetujui dulu oleh atasannya. Nah, di sini sudah berstatus pengajuan. Nah, untuk menyetujuinya, kita harus kembali lagi masuk ke akun dari atasannya. Nah, kita kembali ke akun Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kita sudah masuk ke akun dari Pak Suryadi Panjaitan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk melihat SKP bawahan, kita klik tombol yang ketiga, itu SKP bawahan. Klik SKP bawahan. Nah, di sini akan muncul nama-nama pegawai yang ada di bawah kepala dinas, dan akan kelihatan di sini mana yang sudah mengisi, yang mana yang belum, seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa nama yang sudah mengisi. Ada Ibu Eva yang sudah draft, namun belum status draft. Dan di sini tadi Ibu Heni sudah mengajukan. Nah, kita sekarang menyetujui SKP dari si Ibu Kepala Bidang. Nah, untuk menyetujuinya, Bapak Ibu klik detail. Nah, di sini baik, kami lanjutkan. Oke. Ya, ini kita login sebagai pimpinannya Bu Heni ya, Pak Suryadi. Nah, di sini kan sudah terlihat ya SKP yang sudah disusun oleh Bu Heni. Itu ya, setelah dicek, nah pimpinan bisa memberikan di sini ada perilaku kerja yang bisa dikomen oleh pimpinan begitu ya. Ekspektasi khusus pimpinan apa? Misalnya seperti berorientasi pelayanan, misalnya ini ekspektasinya seperti apa dalam memberikan pelayanan begitu ya. Oke, jadi misalnya pimpinan mau memberikan ekspektasi khusus pimpinan di sini ya. Oke, di sini misalnya dalam berorientasi pelayanan, Bu Heni diharapkan seperti apa begitu ya. Jadi bisa ditambahkan melalui tombol edit di sini ya. Oke, misalnya menerapkan senyum salam sapa selama memberikan pelayanan ke masyarakat. Oke, kita. Ya, jadi di sini pimpinan bisa menambahkan ekspektasi khususnya gitu. Oke, apabila sudah sesuai semuanya. Oh ya, mungkin ada tambahan dari Pak Chandra?
Jadi Bapak Ibu, ekspektasi khusus pimpinan ini adalah apa yang diharapkan atau apa yang perlu diperjelas lagi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap si kepala bidang tadi seperti itu. Misalkan beliau mendengar kalau misalnya kepala bidang kurang ramah seperti itu ya. Nah, bisa diisikan di ekspektasi khusus. Mungkin di perilaku kerja ini kan mungkin belum terlalu spesifik seperti itu ya. Nah, bisa diberikan ekspektasi khusus pimpinan. Misalnya apa yang memang harus diperbaiki dari setiap item-item perilaku kerjanya tadi. Nah, di sini pun perilaku ekspektasi khusus pimpinan ini sifatnya opsional. Bisa saja tidak diisi seperti itu. Tidak harus wajib ekspektasi khusus pimpinan ini diisikan seperti itu. Kita contohkan ini memang untuk berorientasi pelayanan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan kepala bidangnya untuk lebih senyum dalam memberikan pelayanan. Mungkin beliau sudah mendengar kalau misalnya kepala bidangnya sering kurang senyum seperti itu ya, bisa ditambahkan di khusus ekspektasi khususnya. Namun kalaupun tidak ada ekspektasi khusus pimpinannya, tidak usah diisi seperti itu. Nah, kalau sudah dicek, kita cek semua rencana hasil kerjanya. Nah, ketika sudah dianggap sudah sesuai dengan perjanjian kinerja dan sudah dialog kinerjanya dan sudah dengan matriks peran hasilnya, kita berikan persetujuan. Nah, untuk menyetujuinya, kita klik edit status. Nah, di sini ada 3 status, draft, pengajuan, dan persetujuan. Nah, jika misalnya perlu perbaikan lagi, kita kembalikan ke status draft. Nanti Ibu Kabid akan dapat memperbaiki SKP-nya kembali. Namun kita anggap SKP dari Ibu ini sudah sesuai dan kita setujui. Nah, klik persetujuan, klik OK. Nah, nanti ini status dari SKP Ibu Kabid sudah persetujuan. Nah, ketika sudah persetujuan, Ibu Heni sudah dapat mengisi evaluasi SKP-nya. Nah, kalau misalnya belum berstatus persetujuan, kita tidak bisa mengisi evaluasi atau penilaian dari SKP kita seperti itu. Jadi harus disetujui dulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah disetujui. Nah, kita langkah ketiganya kita mengisi evaluasi kinerja. Nah, mungkin di Pemko Medan ada evaluasi kinerjanya udah disepakati belum Pak Saiful, apakah per bulan atau per semester seperti itu? Sudah diatur nggak ininya? Rencananya akan ditetapkan per bulan, Pak Chandra. Oke, jadi nanti otomatis nanti Bapak Ibu dapat mengisi SKP-nya bulanan seperti itu. Mungkin nanti disepakati apakah per bulan, apakah per semester, apakah tahunan seperti itu ya. Disesuaikan dengan instansi masing-masing. Nah, ini kita sudah menyetujui SKP dari Bu Heni. Kita kembali masuk ke SKP Ibu Heni untuk mengisi evaluasi SKP-nya. Seperti itu, kita logout, masuk ke SKP Kepala Bidang Ibu Heni. Oke, baik. Ya, kita sudah login sebagai Ibu Heni kembali ya. Oke, di sini kita ke tombol penilaian ya. Oke, nah di sini ada ya bisa kita bisa mengisikan rencana aksi, lalu pengisian bukti dukung. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Chandra, silakan. Sebelum ke situ Bu, mungkin di sini muncul ya periode penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ada Januari, periodenya Januari, Februari, Maret. Nah, ini mungkin sudah disetting oleh admin bahwa periode penilaiannya adalah bulanan. Nah, kalau misalnya nanti periodenya semester, nanti mungkin periodenya semester 1, semester 2 seperti itu. Nah, ini ada periode bulanannya. Nah, sekarang kita mengevaluasi mungkin untuk bulan Juli ya, atau bulan karena ini kan masih 24 Agustus, nanti kita evaluasi untuk bulan Juli. Nah, kita pilih yang bulan Juli. Nah, untuk bulan Juli, karena kita akan mengisi SKP-nya. Nah, sebelum mengisi evidennya, Bapak Ibu harus mengisi rencana aksinya dulu. Mana yang akan dikerjakan pada bulan tersebut. Jadi harus ada minimal 1 rencana aksi yang diisikan supaya Bapak Ibu bisa dinilai SKP-nya seperti itu. Nah, rencana aksi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Rencana aksi ini adalah breakdown atau tahapan dalam penyelesaian suatu target.
Contohnya di Bapeda ada target tersusunnya RPJMD atau tersusunnya RKPD seperti itu ya di targetnya dari kepala badan. Nah, rencana aksinya adalah tahapan atau proses-proses yang dapat dibagi setiap bulan seperti itu. Misalnya kan RKPD itu disahkan mungkin bulan Agustus. Nah, target Januari kan tidak langsung RKPD yang dihasilkan, mungkin runwalnya dulu. Jadi Januari diisikan rencana aksi misalnya runwal RKPD yang siap untuk disusun seperti itu. Nah, untuk Februari targetnya satu dokumen. Misalnya untuk Februari, tadi Januari kan runwal RKPD-nya. Mungkin Februari adalah runwal yang siap untuk di asistensi dengan OPD untuk bulan Februari. Nah, untuk Maret runwal yang siap diasistensi ke DPRD seperti itu. Jadi rencana aksi ini adalah tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalnya rencana aksinya itu bisa dibagi, rencana hasil kerja itu bisa dibagi 12 bulan, Bapak Ibu hanya mengcopy saja. Misalnya kalau dinas kesehatan untuk perawat contohnya, targetnya adalah jumlah ibu melahirkan yang ditangani seperti itu ya. Otomatis rencana hasil kerja, rencana aksinya bulanannya juga itu Bapak Ibu, karena dia bagi 12 bisa sama saja seperti itu. Jadi untuk rencana aksinya pun harus diisi, tinggal mengcopy apa yang ada rencana hasil kerjanya ke rencana aksi seperti itu. Kalau misalnya sama bisa dibagi 12 per bulan targetnya. Nah, ini tersusunnya rencana hasil kerjanya tersusunnya laporan indeks lingkungan hidup. Nah, laporan ini kan tidak langsung laporan ya yang untuk bulan Agustus ya. Mungkin ada prosesnya di situ. Mungkin draft laporan dulu seperti itu. Nah, itulah yang akan diisikan di rencana aksi. Oke, baik. Ya, jadi kita tinggal menambahkan saja rencana yang aksi apa untuk supaya bisa tersusunnya laporan indeks lingkungan hidup gitu ya. Misalnya apa ya? Dari Izin Bu, inventarisasi. sorry Bu, apa Ya. tadi? Inventarisasi Inventarisasi. data Data. pemantauan kualitas air dan udara. Oke. Apakah ada lagi Bu rencana aksinya? Karena tidak mesti satu, jadi bisa lebih dari satu gitu ya. Ya, baik. Ada lagi Bu rencana aksinya? Analisis. Analisis. Ya, hasil tindak lanjut pemantauan kualitas air dan udara. Air dan udara ya. Oke. Oke, jika sudah tersusun semua rencana aksinya, izin Bu nanti tinggal ditambahkan saja begitu ya. Oke, nah lalu kita back lagi ke SKP-nya. Oke, kita masukkan bukti dukungnya ya. Tadi di Juli ya. Langsung ke pengisian bukti dukung. Nah, di sini kan sudah terlihat ya rencana aksi yang sudah kita inputkan tadi. Oke, jadi berdasarkan aspeknya, tadi kan kita berdasarkan kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Di sini terlihat semuanya. Oke, nah untuk bukti dukungnya, oke kita klik tambah. Nah, di sini ada nama bukti dukung. Nah, bukti dukungnya itu apa? Dalam bentuk apa? Lalu bukti dukung ini dimasukkan linknya. Nah, di sini dimanfaatkanlah akun Google ya. Jadi bisa Dropbox ya. Jadi yang bisa diambil linknya sebagai bukti dukungnya ya. Jadi email Bapak Ibu dimanfaatkan Dropbox-nya. Nanti diambil linknya lalu dikopikan ke sini ya linknya gitu. Ini saya contohkan saja misalnya. Ini laporan ya tadi ya. Tadi laporan indeks lingkungan hidup misalnya.
Nah, misalnya linknya di sini. Oke. Oke. Nah, realisasinya seperti apa? Ya, tinggal klik edit. Lalu misalnya satu laporan. Sumber datanya dari mana? Kegiatan pemantauan kualitas. Oke. Jadi sini realisasinya itu satu laporan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan udara begitu ya. Nah, begitu juga dengan kualitasnya, misalnya apa? Nah, untuk kualitas mungkin bisa disamakan saja evidennya dengan yang kuantitas tadi ya Bu ya, karena laporan itu kan untuk melihat kualitasnya juga kan buktinya juga dari dokumennya tadi, jadi samakan saja bukti dukungnya dengan yang kuantitas. Begitu juga dengan waktu bisa disamakan bukti dukungnya seperti itu. Nah, nanti mungkin dari guru-guru atau tenaga kesehatan mungkin agak apa ya bertanya-tanya apa eviden yang saya sampaikan seperti itu. Nah, bisa juga nanti ini tergantung dengan atasannya ya, nggak mesti harus berbentuk dokumen, tergantung apa yang dibutuhkan atau apa yang menjadi bukti. Misalnya bisa saja foto-foto pada saat melakukan pelayanan kepada pasien atau pelaksanaan posyandu seperti itu bisa ditampilkan ke pimpinan. Jadi tidak ada standar yang harus seperti apa. Jadi itu tergantung dari pimpinan sendiri bagaimana menilai dari bawahannya seperti itu. Jadi tidak mesti harus berbentuk dokumen atau berbentuk sesuatu yang ada standarnya, itu tergantung atasannya sendiri seperti itu. Mungkin hanya foto saja sudah cukup ya, mungkin atasan sudah menganggap sudah sesuai ya dapat dinilai seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi kita sudah mengisikan bukti dukungnya begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah diisi semua, tidak perlu tekan tombol apapun lagi ya. Jadi langsung bisa dilihat oleh pimpinan ya, apa saja bukti dukung kita. Nah, bukti dukung yang sudah dimasukkan tadi, nah bisa diklik kalau misalnya ini berwarna biru, nah itu bisa diklik langsung ya. Jadi mengarah ke folder kita gitu ya. Oke. Lalu kita login sebagai Pak Suryadi ya. Nah, ini kita sudah selesai mengisi evaluasi atau hasil dari bulan Juli Kepala Bidang Lingkungan Hidup tadi. Jadi sekarang waktunya menilai SKP Kepala Bidang. Otomatis kita harus masuk dulu ke akun dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita log out, kita masuk ke akun Kepala Dinas. Nah, nanti guru-guru juga seperti itu. Guru-guru setelah ngisi SKP-nya baru dimasuk ke akun dari kepala sekolahnya nanti untuk dinilai. Nah, ini hanya contoh dari akun dari kepala bidang. Nah, mungkin karena belum masuk ke aplikasinya, mungkin Bapak Ibu masih agak bingung ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa download manualnya, ada di aplikasi, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri nanti. Nah, ini tahap selanjutnya adalah menilai SKP bawahannya. Jadi Bapak Ibu klik tombol penilaian yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini muncul seperti yang tadi, ini adalah mengisi SKP sendiri ya, mengisi SKP dari kepala dinas. Nah, sekarang kita kan menilai atau memberikan penilaian terhadap SKP dari kepala bidang. Jadi kembali ke penilaian. Nah, Bapak Ibu klik yang pemantauan dan evaluasi. Nah, tombol pemantauan dan evaluasi ini adalah menilai SKP dari bawahan. Nah, di sini muncul periode penilaiannya dari Januari sampai Desember, ada
Ada penilaian bawahan, rekap penilaian bawahan, dan juga lihat kurva. Nah, tadi kan yang diisi adalah evaluasi bulan Juli. Jadi kepala dinas melihat penilaian bawahannya di bulan Juli. Nah, kita klik penilaian bawahan bulan Juli, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah muncul nama Ibu Heni Rustati sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup yang sudah mengisi SKP-nya. Nah, kita akan memberikan penilaiannya. Di sini hanya muncul satu karena yang lainnya belum mengisi SKP-nya. Seperti itu. Nah, dibaca oleh Kepala Dinas Lingkungan. Nah, di sini sudah ada targetnya dan juga sudah ada realisasinya. Kalau Kepala Dinas dapat mengecek bukti dukungnya dengan mengklik link yang sudah disediakan oleh Kepala Bidang. Nah, mungkin sudah sesuai. Nah, dan diberikan feedback. Nah, di sini targetnya satu laporan, sudah terrealisasi satu laporan, kita berikan feedback, bisa jempol ataupun bisa dengan kata-kata atau bisa dengan apa yang ingin disampaikan oleh pimpinan. Bisa baik atau pertahankan atau harus mungkin belum tercapai ya, harus lebih cepat supaya target tahunan bisa tercapai seperti itu. Bisa kalau misalnya mengecewakan bisa ada jempol ke bawah seperti itu. Kita anggap ini sudah sesuai. Sudah sesuai, kita klik. Oke, mantap aja. Nah, kita klik oke. Nah, di sini. Nah, setelah kita berikan nilai, di sini ada rating hasil kinerja. Ini kita masih menilai hasil kinerjanya. Nah, di sini kan tadi sudah terrealisasi sesuai dengan yang targetnya ya. Jadi kita berikan rating hasil kinerja, kita klik ubah. Nah, ini secara teorinya kan sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Dalam penilaian ini ada dua, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, hasil kerjanya kita nilai dulu apakah di bawah ekspektasi, apakah sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nah, di atas ekspektasi ketika targetnya itu tercapai melebihi target yang sudah ditentukan seperti itu. Misalnya targetnya bulan 12 tapi sudah selesai bulan Agustus. Berarti dia ada di atas ekspektasi seperti itu ya. Nah, ini kita ibaratkan dia sesuai ekspektasi karena target bulan Juli sudah tercapai semua. Kita pilih sesuai ekspektasi. Nah, ini sudah diisikan, kita berikan nilai untuk hasil kerjanya. Sekarang kita memberikan nilai untuk perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerjanya tadi kan Kepala Dinas Lingkungan Hidup punya ekspektasi khusus di core values yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, di mana ekspektasi khususnya menerapkan senyum, salam kepada instansi dalam memberikan pelayanan. Nah, diberikan feedbacknya. Nah, bisa jempol atau karena tadi sudah ada ekspektasi khususnya, mungkin bisa ditambahkan bagus, sudah lebih ramah seperti itu. Sudah lebih ramah kepada dalam memberikan pelayanan seperti itu. Nah, tergantung dari apa ekspektasi khusus yang sudah disepakati oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kepala Bidang tadi. Nah, begitu juga dengan staf yang lainnya seperti itu ya, guru-guru atau tenaga kesehatan seperti itu. Nah, ini kita berikan feedback jempol saja supaya cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini membantu sekali karena mungkin ada atasan yang mempunyai pegawai banyak ya. Mungkin kepala dinas pendidikan, mungkin kepala sekolahnya ada banyak seperti itu ya. Jadi ini akan membantu, mungkin dia hanya ngasih jempol saja seperti itu bisa. Nah, sekarang kita berikan rating perilaku kerja. Tadi kan memberikan rating hasil kerja. Nah, perilakunya yang sekarang kita nilai. Sama dengan pemberian rating hasil kerjanya ada 3, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nah, kapan di bawah ekspektasi? Ketika perilaku berakhlak itu tidak diaplikasikan oleh kepala bidang. Seperti itu. Nah, sesuai ekspektasi ketika dia sudah melakukan core value berakhlak tadi untuk dirinya sendiri. Sesuai ekspektasi. Nah, di atas ekspektasi ketika kepala bidang sudah melakukan core value berakhlak dan sudah memberikan pengaruh positif kepada
lingkungan sekitarnya atau lingkungan kerjanya, dan mereka pun ikut menerapkan core value berakhlak itu untuk di atas ekspektasi. Nah, kita contohkan ini sesuai ekspektasi. Nah, ini murni penilaian dari atasannya seperti itu. Nah, setelah kita berikan nilai hasil kerja dan rating perilaku kerja, maka akan predikat kerjanya akan keluar. Nah, ini predikatnya baik. Nah, ketika predikat kerja baik, sehingga proses pelayanan kepegawaian akan bisa dikerjakan seperti itu. Nah, ini minimal baik ya kalau untuk naik pangkat, untuk berkala kan minimal predikat kinerjanya baik. Nah, di sini aplikasi sudah langsung memberikan predikat sendiri karena kita sudah memberikan nilai pada rating perilakunya. Nah, ini sudah selesai untuk mengisi penilaian dari kepala bidang. Nah, ini setiap bulan seperti ini, Bu, Bapak Ibu, karena bulanan ya. Nah, nanti ada periode tahunannya. Nah, periode tahunan inilah nanti periode siklus penuh yang Halo Pak Chandra, suaranya Pak Chandra? Ada suaranya, Pak. Demikian Bapak Ibu, kita sudah selesai dalam menyusun SKP dan juga sudah melakukan penilaian kepada salah satu jabatan administrator. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin disampaikan pada forum ini, kami buka diskusinya, kami kembalikan kepada BKD Kota Medan untuk memandu kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Chandra dan tim. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan terkait dengan yang dipaparkan oleh Pak BKN Regodal 6? Ya, Mana? kita satu persatu terlebih dahulu ya. Dimulai dari Pak Jamahi Saragi yang sudah raise hand. Ya, silakan. Oke, Bapak Jamali Saragi silahkan. Oke, mungkin sepertinya ada permasalahan ya Pak Jamahi ya. Oke, mungkin dari via chat juga boleh Pak, silakan diketik pertanyaannya, nanti kami jawab ya. Ya, apakah ada pertanyaan lain dari peserta Zoom hari ini? Izin Bu, mohon bertanya. Ya, silakan Ibu. Izin Bu, saya dari Kelurahan Siterejo 2, Kecamatan Medan Amplas. Ini saya mau bertanya ya Bu ya. Kalau misalnya di rencana strategis dari Kepala OPD, itu terdiri dari 2 rencana strategis ya Bu ya. Nah, dalam hal ini misalnya, ya ini sasaran strategis dari Kepala OPD,
misalnya di suatu OPD itu rencana strategisnya ada 2. Kemudian dalam bidang administrasi, contohnya manajemen perkantoran, itu tidak ada. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita bisa menambahkan satu sasaran strategis apabila itu tidak terdapat di PK OPD, kepala OPD? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, apabila target kepala OPD itu misalnya satuannya persentase, kan begitu ya, Bu ya. Nah, apakah di bawah kepala OPD dalam hal ini sekcam ke bawah, targetnya apakah berbentuk persentase atau bisa secara angka? Itu pertanyaan yang kedua. Ketiga, apakah pengerjaan SKP ini dikerjakan setiap bulannya? Untuk sementara ini 3 hal ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Akan saya coba langsung jawab ya, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, itu sasaran strategisnya misalnya ada 2 ya. Namun tidak ada, misalnya tadi sebagai contoh ya, PK-nya Pak Suryadi itu ada 3. Namun yang diintervensi Bu Heni itu ada 1, tapi terdapat tambahan. Nah itu bisa Bu, tinggal ditambah RH-nya saja. Apabila bawahannya mau mengintervensi, tinggal dipilih klasifikasi RH-nya sebagai organisasi, gitu ya. Jadi bisa Bu, tinggal ditambahkan saja RH-nya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, itu kan aspeknya kan bisa dipilih, itu ada 4 ya, ada kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Nah, itu kan bisa berupa sesuai aspek itu, nggak mesti melulu itu adalah persentase begitu. Jadi sesuai aspeknya saja begitu Bu, untuk angkanya, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, oh ya, oke. Apakah setiap bulan ya? Nah, itu sesuai periodiknya saja yang sudah ditentukan oleh admin instansi begitu Bu. Nah, itu periodenya per apa? Misalnya per triwulan atau per bulan. Nah, jadi diikutkan saja. Misalnya sudah ditentukan per bulan. Nah, maka isi SKP-nya itu adalah per bulan begitu Bu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi Bu? Untuk menambah sedikit ya. Iya, silakan. Tadi pertanyaan pertama yang apakah bisa ditambahin dari PK. Tadi sebenarnya sudah kita singgung juga Bu ya. Kalau misalnya tidak ada di PK, Bapak Ibu bisa nambahkan dari dokumen lainnya. Jadi bisa ditambahin. Karena kalau tidak masuk ke SKP-nya atasan, otomatis tidak akan bisa diintervensi ya sama pejabat yang tidak punya PK di situ seperti itu. Nah, yang kedua tadi apakah dari target atasan persentase, bawahnya persentase, tidak Bu. Jadi disesuaikan dengan cascading-nya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk target kinerja itu kan berbeda ya, dari pejabat eselon 2 sampai ke pelaksana seperti itu ya. Kalau biasanya kalau untuk target RPJMD seperti itu ya, lebih ke impact ya. Kalau untuk eselon 2 biasanya ke outcome, hasil seperti itu ya. Ada outcome-nya. Nah, untuk ke eselon 3, eselon 4 biasanya ke keluaran seperti itu. Jadi misalnya tadi targetnya persentase untuk dia kesehatan, contohnya persentase atau indeks angka kelahiran hidup seperti itu ya. Angka harapan hidup seperti itu. Itu mungkin target dari kepala dinas. Nah, mungkin di bawahnya tidak mesti dia berupa angka juga. Mungkin dia bisa laporan ya. Mungkin kepala bidangnya membuat laporan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kegiatannya untuk mencapai target tadi seperti itu. Jadi tidak mesti persen, bawahnya juga persen. Disesuaikan dengan rencana hasil kerjanya, disesuaikan dengan cascading dari indikator dari atasan sampai ke bawahan. Mungkin Bapak Ibu bisa konsultasikan ke subbab perencanaannya dalam menyusun indikator keluarannya itu ada indikator outcome-nya. Jadi jangan sampai nanti indikator kinerja kadisnya jumlah laporan seperti itu, kan tidak mungkin ya. Itu kan untuk kepala dinas kan biasanya lebih ke impact gitu ya, atau hasil seperti itu. Kepala bidang biasanya indikator program seperti itu. Nah, untuk ke bawahannya dia mungkin ke keluarannya atau apa yang dikerjakannya. Nah, pelaksana mungkin dia bisa berbentuk laporan entah
surat yang disusunnya, berarti surat hasil keluarannya ya surat seperti itu. Jadi tidak mesti sama persentase, ke bawahnya juga persentase seperti itu, Bu. Mungkin menambahi. Nah, yang tadi 3 yang untuk apakah bulanan itu disesuaikan dengan kebijakan dari Pemprov Medan, Bu. Apakah memang nanti disusun evaluasi kinerjanya bulanan, berarti Bapak Ibu harus mengisi bulanannya. Nah, di rencana aksinya Bapak Ibu hanya mengisi rencana aksi yang pada bulan itu saja. Jadi tidak mesti semuanya diisi rencana aksinya. Mana bulan itu yang dikerjakan, ya itu saja yang Bapak Ibu laporkan seperti itu. Mungkin itu dari untuk Ibu dari Kelurahan Sitirejo. Izin ya Pak ya, mungkin ini ada sedikit lagi agak mendalam ya Pak ya. Kebetulan kan kita nih di kecamatan yang disampaikan seperti yang Bapak sampaikan kan sesuai PK Perjanjian Kinerja, di mana terdapat sasaran strategis, kemudian indikator. Nah, memang umumnya dari kita, tidak semua sih, itu sasarannya kan persentase. Artinya kaitannya ini, persentase ini kan nanti kita akan hubungkan ke metrik peran hasil. Kemudian apa yang akan termuat di Renstra. Artinya contoh ini sasaran strategis pertama, meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan. Kemudian nanti kan di indikatornya itu persentase capaian kinerja pelayanan publik. Tentunya dalam hal ini pihak program ya, bidang seksi program yang mengetahui apa saja kira-kira kegiatan ini. Karena apa? Karena ini kan perjanjian kinerja antara kepala OPD kepada wali kota, kan begitu. Artinya persentase ini akan turun ke bawah dari mulai camat, sekcam sampai ke ke staf, kan gitu ya Bu ya. Artinya contohnya kalau misalnya tahun ini 2023 targetnya adalah ini tadi satuannya persentasenya 75%. Artinya indikator yang diberikan, yang dibuat oleh seksi program, persentase capaian kinerja pelayanan publik. Artinya mereka yang mengetahui apa-apa saja kegiatan pelayanan publik dan seksi mana saja yang menaungi hal ini. Kira-kira ya, yang mengerjakan hal ini. Apakah realisasinya ini tercapai di akhir tahun, contohnya 75%. Artinya kalau misalnya benang merahnya, kalau misalnya tercapai, artinya perjanjian kinerja kepala OPD kepada wali kota berhasil, kan begitu. Nah ini kami yang kadang-kadang bingung Pak, dari mulai sekcam ke bawah. Karena contoh saya bilang tadi, satuannya apa? Karena kan ada nanti yang di kepala seksinya persentase, tiba turun ke bawahnya berupa laporan. Nah ini yang harus kita kayak mana ya, yang harus memang membuat jadi bingung begitu Pak. Demikian kira-kira dari saya Pak. Baik Bu, sebenarnya memang ini sudah ke ini ya, bukan ke aplikasinya ya. Cuman bisa kami tambahkan, memang kalau ini dokumen perencanaannya memang harus benar-benar betul dulu Bu ya. Karena perencanaan yang baik akan sampai ke evaluasinya pun baik juga. Kalau perencanaannya sudah tidak sesuai, otomatis nanti ke bawahnya pun akan terkendala seperti itu ya. Jadi tadi kan sudah ada persentase, mungkin dalam PK-nya sudah persentase pelayanan publik. Nah tadi kan persentase, tapi kalau misal di bawahnya memang tidak persentase, kan tidak masalah ya Bu ya. Saya ilustrasikan misalnya di Dinas Pendidik Kesehatan, misalnya angka kematian bayi, angka stunting contohnya ya, indeks stunting itu apa ya? Prevalensi stunting seperti itu, misalnya targetnya 20% seperti itu ya. Nah itu kan targetnya kepala dinas. Nah kan tidak mesti bawahannya kan tidak mesti mengikuti angka prevalensinya juga, tapi apa yang dilakukannya untuk mencapai target kepala dinas tadi. Misalnya kepala bidang pelayanan kesehatan, dia melakukan apa seperti itu, misalnya dia melakukan jumlah kunjungan, jumlah program yang dilakukan untuk menurunkan
stunting tadi seperti itu. Jadi terus kalau untuk sampai ke bawah, misalnya ke kepala puskesmas, jumlah pelayanan posyandu yang dilaksanakan seperti itu kan hasil kerja dari si pegawai tersebut kan mendukung indikator kinerja si kepala dinas tadi, Bu, walaupun satuannya berbeda seperti itu. Jadi tidak mesti harus sama, Bu, karena itu benang merahnya walaupun tidak secara langsung sama, sebenarnya itu kan mendukung itu, Bu, seperti itu. Jadi nggak mesti harus persentase atau apa seperti itu. Mungkin ini ke depannya mungkin lebih memang harus didiskusikan antar program dengan Bapedanya seperti itu, supaya dalam penentuan target-target itu lebih bagus seperti itu, lebih terukur, karena perencanaan adalah awal untuk menyusun awal agar target bisa tercapai. Kalau perencanaannya sudah nggak sesuai, mungkin targetnya akan susah dicapai seperti itu. Mungkin itu yang kami tambahin, Bu, kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Oke, saya tambahkan sedikit untuk Ibu Kelurahan Siterejo. Dasar pertama pembuatan SKP kita ini, kita review dulu adalah perencanaan, Bu, dialog kinerja. Jadi SKP ini nggak asal buat beleng. Pertama PK, kumpulkan, Bu, kepala OPD-nya, kumpulkan kasubag keuangannya, perencanaannya sama kasubag umumnya. Duduk sama-sama, kita dudukkan, itu namanya dialog kinerja, Ibu. Jadi kalau tadi Ibu bilang masalah ini itu, orang bapak-bapak sekalian ini terkait aplikasinya. Jadi kalau terkait yang Ibu bilang itu, kita pematangannya di MPH-nya, matrik peran hasilnya, Ibu. Jadi nanti tolong dikumpulkan lagi camatnya, sekcamnya sampai dengan tahap lurahnya, duduk sama-sama dengan kasubag umum, bahas lagi, Bu, MPH-nya, bahas lagi, Bu, dialog kinerjanya, bahas lagi, Bu, pembagian tugas masing-masingnya. Kenapa saya bilang begitu? Biar dapat dia kemana arah tujuannya, kemana targetnya, kemana indikatornya. Jangan asal-asal turut ikut-ikut semua, enggak, Bu. Makanya dari awal kan kita bilang MPH-nya dulu duduk, baru kita bisa mengerjakan aplikasi kinerja. Selalu saya bilang begitu. Jadi kalau Ibu ulangi lagi, tolong ingatkan kasubag umumnya, diperhatikan lagi tata cara matriknya, dialognya, biar dapat hasil yang bagus. Oke, Bu, ada lagi pertanyaan? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Berarti kalau begitu saya rasa 2 minggu ke depan atau dalam minggu depan udah bisa kita implementasikan penggunaan aplikasi e-kinerja BKN ini untuk OPD Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke BKPSDM. Tapi jangan satu rombongan datang, ya, Bu. Aku pun takut juga kena demon kan gitu. Boleh suratnya atau dengan kasubag umumnya, tanyakan apa masalahnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Pas? Ya, Bapak, saya dari PTSP mau menanyakan kalau kita Boleh untuk namanya, Bu? Oh iya, Ibu saya nanya perkenalkan. wajahnya nggak nampak nih, wajahnya nggak nampak, namanya aja ya kan. Tolonglah, Bu. Iya, Iya, iya. kan manis dia orangnya. Terima kasih, Oke. Pak. Perkenalkan, saya Moy Betis Ringo-Ringo dari PTSP. Yang mau saya tanyakan, jika kita nantinya sudah akan menggunakan kinerja BKN ini, periode yang kita input itu dimulai dari kapan ya, Pak? Sama juga halnya untuk kepala OPD kami. Kepala OPD kami kan mulai dari Januari itu PLT, Juli itu PLH. Nah, ketika nantinya akan dilantik yang untuk definitif, periodenya itu gimana kami susun, Pak? Terima kasih. Tadi izin, Bu, tadi berarti dia Januari sampai bulan Juli contohnya dia PLH statusnya seperti itu ya, di Agustus dia definitif, tapi di tempat yang sama ya. PLT Bapak, dari Januari ke Juni PLT, dari bulan Juli ke Agustus PLH. Agustus ini sudah definitif seperti itu? Belum Pak, masih PLH. Masih PLH ya. Sebenarnya memang PLT pun memang sebenarnya 3 bulan ya, atau ini dari perpanjang jadi 6 bulan seperti itu.
Jadi Iya. memang sih aplikasinya karena sudah ter ini ter terlambat penggunaannya gitu ya. Iya, Pak. Dibuat saja Bu, nanti admin di setting sebagai PLT untuk Januari sampai Juli ya tadi, April ya, PLT dan Sampai selanjutnya Juni. Juni PLT nanti disetting lagi sama adminnya untuk Juli sampai ke Desember ini kan belum tahu ya siapa nanti PLH seperti itu. Jadi nanti dia nyusun SKP-nya iya sebagai PLT dan PLH seperti itu. Atau mungkin bisa diberikan kebijakan saja Bu Pak dari BKD apakah memang statusnya dibuat PLT seperti itu atau kalaupun misalnya harus PLT dan PLH ya Januari sampai Juni tadi ya bikin PLT di periodenya dan sisanya PLH seperti itu. Nanti ada dua ini. Karena ada pilihan ya Pak ya di admin untuk PLT dan PLH seperti itu. Nanti SKP-nya pun dua periode untuk PLT-nya dan PLH-nya. Karena aplikasinya mungkin lebih ke ini ya. Ya mungkin seperti itu Bu. Nanti koordinasi ke admin kinerja BKD nanti di setting untuk PLT-nya sampai bulan Juni, selanjutnya untuk PLH-nya seperti itu. Jadi Oke Pak, Pak, untuk terima yang kasih. jabatan pelaksana kita mulai periodenya dari bulan Januari juga ya Pak? Dimulai dari Januari Bu. Dimulai Januari sampai Desember seperti itu. Oke Pak. Pak Chandra, sebenarnya kan kewenangan PLT PL hampir sama ya. Kalau nggak salah saya di STBKN nomor Iya. berapa gitu, tahun 2020 ya. Heeh. Sama Pak Chandra ya. Berarti kalau kita samakan aja Januari sampai Desember, kita PLT-kan aja, gimana kira-kira Pak Chandra? Izin. Sebenarnya tergantung orang Bapak ya. Kalau misalnya memang biar mempercepat percepatan pengguna aplikasinya disamakan saja seperti itu. Karena PLT pun sebenarnya kan ada ininya ya, ada masa ininya. Cuman kan mau tidak mau kan harus diisi karena untuk dapat intervensi bawahannya. Jadi buat saja di PLT mungkin Pak, supaya solusinya supaya cepat penggunaan aplikasinya ini Pak gitu. Iya betul, benar, betul. Ini masanya ya, PLT. Bagaimana kira-kira Bu? Apa ada pertanyaan lain Bu? Oke, siap Pak Chandra. Ada lagi Kak Moy? Oke ya Pak, berarti kita fixkan kepala OPD kami dimulai dari Januari SKP-nya ya Pak, periodenya. Ya Bu, karena dia tempat yang sama ya Bu ya tadi ya, orang yang sama seperti Iya, masih dengan orang yang sama, di tempat yang sama. Oke, makasih Kak Moy. Tadi Kecamatan Kasih Medan Bang. Maimun, Bang. Apa pertanyaan? Maimun. Medan Maimun tadi, Bang. Ya Bang, Pak Chandra, ribut kali kalian. Memastikan nih Pak, kemarin waktu kita BIMTEK di Swissbell, itu RHK di luar daripada PK boleh dimasukkan yang perspektif anggaran kan gitu ya, untuk supaya bidang-bidang yang tidak ada di PK itu bisa diintervensi dari atasannya. Berarti yang perspektif anggaran ya Pak Chandra kan. Kemudian Pak, kalau saya tidak salah informasi kemarin untuk SKP itu cuma setahun sekali. Di mana jabatan terakhir dia itu yang dipergunakan gitu Pak. Kalau saya salah mohon dikoreksi Pak. Terima kasih. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama tadi perspektif anggaran ya, betul Pak. Memang di Permen 6 juga disebutkan dalam pasal berapa saya lupa bahwa kalau perspektif anggaran itu memang harus ada di setiap SKP JPT. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di luar PK seperti itu. Jadi tambahkan saja dari dokumen perencanaan lainnya seperti itu kayak renstranya atau renjanya untuk bisa diintervensi ke sekretariat. Mungkin anggaran kan lebih ke sekretariat ya, sekretaris atau ke subak kepegawaian. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kurang jelas saya Pak. Bisa diulang yang kedua Pak tadi? Kalau saya tidak salah informasi Pak, waktu kemarin kita di BIMTEK juga, bahwasanya SKP itu kan setahun sekali. Jadi SKP yang dipergunakan itu adalah SKP tempat dia terakhir menjabat. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah mohon dikoreksi Pak.
mungkin maksudnya seperti ini Pak. Memang SKP itu kan nanti periode akhir yang dipakai ya Pak ya, periode siklus penuhnya. Namun di SKP Premium ini kan dia ada evaluasinya di situ ya Pak ya. Jadi ada evaluasi bulanan kah atau semester atau triwulan seperti itu. Jadi evaluasinya dilakukan setiap bulan. Namun untuk penarikan data nilainya itu nanti adalah siklus penuhnya untuk tahunannya. Jadi sekali setahun untuk tahunannya gitu. Namun tadi kan sudah disampaikan apakah di Pemkomeden digunakan penilaiannya bulanan atau semester tergantung instansi masing-masing seperti itu Pak. Nah karena ini tadi kembali ke pertanyaan yang pertama tadi kan karena ini sudah pakai aplikasi ya yang Ibu dari PTSP tadi ini sudah pakai aplikasi. Jadi karena kendalanya sudah terlambat penggunaan baru menggunakannya sekarang, jadi untuk efisiensinya dipakai posisi sekarang seperti itu untuk saat ini gitu. Nah, yang untuk tahunan itu bukan seperti itu mungkin maksudnya ya Pak ya. Kalau kami mungkin ada salah info atau bagaimana, tetap memang siklus penuh yang dipakai nanti untuk kenaikan pangkat atau untuk administrasi kepegawaian lainnya. Namun evaluasinya tetap dilakukan ada evaluasinya seperti itu minimal sekali dalam setahun. Mungkin itu Pak, apa kira-kira Pak bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Pak. Ya izin Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Izin Ibu ingin bertanya Bu. Ya. Saya Nurul dari Inspektorat. Ingin bertanya ini Bu sedikit untuk tadi mengakses edit profile, untuk mengakses unit kerja di sini keterangannya terjadi kesalahan pada aplikasi. Jadi sehingga tidak bisa mengakses UNOR. Dan ini bukan ini sebagian aja. Jadi di satu inspektorat itu ada yang bisa dan ada yang tidak. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Terima kasih. Oke, mungkin ada kemungkinan unit kerjanya tidak bisa ditemukan begitu ya, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa bersurat ke BKP SDM-nya, unit kerja yang benar seperti apa begitu. Iya, tapi Bu di sini beberapa pegawai, maksudnya bisa gitu di unit kerja yang sama. Saya di inspektorat. Yang sama begitu ya? Yang tidak bisa, berarti kan kalau keterangan dari Kasubag umumnya sih sudah menyurati katanya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk unit kerja yang sama mungkin terjadi kesalahan koneksi sih sepertinya Bu. Mungkin bisa dicoba lebih lanjut lagi. Iya, karena tadi sudah kita bolak-balik coba juga, terus keterangannya, terutama yang di sayanya lah, di keterangannya terjadi kesalahan pada aplikasi. Jadi saya pikir nih, apa aplikasinya atau gimana. Kita coba tadi pindah PC juga kita coba, tetap nggak bisa gitu. Untuk Ibu Nurul, nanti gini aja Bu, coba lagi Ya, Pak. kira-kira siapa yang tidak bisa yang kayak masalah kayak seperti yang Ibu bilang, Ya. boleh konsultasikan lagi ke kita biar kita tengok UNOR-nya di mana. Mungkin UNOR-nya belum tepat. Oke, Ya, ya, makasih ya, Pak. organisasinya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Bang. Di kelupaan Bang Saipul dari PTSP. Halo Bang Saipul Remkar Bang. Ya, DPT DPM PTSP dulu. Dengan Iya. Ibu siapa namanya? Dengan Moy. Yang terakhir Bang, tentang UNOR itu kan apa perlu kami surati kembali? Karena kan kemarin kita sudah lakukan pemutakhiran UNOR melalui Simpek. Apakah kami surati kembali tentang UNOR karena kan PTSP hampir seluruhnya itu berubah UNOR-nya. Gini Kak, kalau terkait dengan UNOR, kayak konsultasikan dengan orang data yang telah disikron itu kan sudah masuk beberapa. Mana tahun waktu sikronnya nggak sesuai, boleh dicek kembali satu-satu. Ada yang belum terupdate atau gimana kan kita belum paham updatean data sikron datanya. Jadi mana tahu belum ada yang terupdate sesuai dengan unit organisasinya, boleh Kak konfirmasi sama kita. Nanti saya sampaikan ke orang data, tolong diperbaiki. Oke Kak. Oke Bang, Ada lagi? tapi memang tadi terakhir saya update yang profilnya dari akun saya, itu saya lihat masih ada pakai bidang seksi gitu Bang. Makanya tadi saya tanya lagi. Ya, boleh Kak. Karena kan UNOR-nya kan sampai UNOR level paling terkecil yang kita data.
Mungkin mereka Iya, masih menamakan seksi itu, padahal kan sudah ke fungsional semua. Sampai ke bidang iya, kan ada karena yang. kami kan udah nggak pakai seksi sama bidang lagi, Bang. Oke, Oke Kak, thank you ya, Bang. nanti data aja Kak ya, Kakak data biar kita selesaikan dalam minggu depan. Oke, Oke, ada Bang. Thank lagi you, Bang. DPTSP ini? Ada Bang Pak, Ipul dari Damkar, Bang Ipul. ada Pak izin Pak, Pak Saipul izin, Bang Ipul izin dari Damkar, Bang Ipul. izin Pak Ipul. Ya, DP satu lagi apa tuh Kak? Ya izin Namanya Pak. siapa Kak? Rosliana Pak, Rosliana. Ya, boleh Kak. Ya, iya. Izin Pak Saipul, yang mau saya tanyakan adalah yang masih berhubungan tadi yang disampaikan oleh Ibu Moy. Jadi kan kami sekarang posisi atasan kami itu Kabid itu sekarang koordinator dengan jabatan fungsional. Kepala seksi juga sekarang itu jabatan fungsional. Nah, kami sebagai pelaksana masih jabatan umum, bukan jabatan fungsional tertentu. Dalam hal untuk mengisi nanti indikator, apakah kami mengacu kepada atasan kami koordinator yang jabatan fungsional atau bagaimana? Satu. Kedua, untuk pengisian pekerjaan Kak, ulang lagi Kak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, bisa diulangi? Agak lebih dekat lagi kayaknya mikrofonnya, terlampau jauh. Ah ya. izin Pak Saiful, suara saya Iya. terdengar nggak Pak? Iya, terdengar. Iya, iya, baik Pak. Jadi masih ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan Bu Moy, bahwa kepala bidang kami ini sekarang jabatannya fungsional tertentu dengan jabatan koordinator, dan untuk kepala seksi juga jabatan fungsional tertentu. Sementara kami stafnya itu pelaksana atau fungsional umum. Nah, untuk mengisi SKP kami, apakah kami mengacu kepada jabatan fungsional atasan kami, atau atasan kami tadi yang jabatan fungsional tentu itu tetap mengacu kepada RK-nya kepala dinas gitu? Karena jabatan fungsional ini, atasan kami jabatannya fungsional. Ya, gini Kak, kita Ya. jawab aja ya. Ada lagi? Nah, ada satu lagi untuk pekerjaan yang harus kami input melalui aplikasi yang tadi membutuhkan bukti dukung ya. Nah, apakah dalam pengisian laporan SKP yang secara online tadi, apakah bisa kami lakukan setiap hari atau diakumulasi setiap bulan? Itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, itu saja Pak. Ini Terima kasih. Ya. sama-sama. Jadi begini, ini kan tergantung jabatan di PTSP perizinan kan sudah disetarakan 2 kabid ya kalau nggak salah ya. Kabidnya 2 disetarakan menjadi koordinator dan pejabat tunggalnya menjadi fungsional. Jadi seperti biasa Kak, untuk MPH-nya turunannya tetap dari kepala dinas ya, kepala dinas DPM PTSP melalui PK. Jadi kalau tidak ada di PK yang bisa mengakomodir atau yang bidangnya itu tidak bisa mengapakan di PK, bisa ditambahkan di SKP. Yang kedua, turunan untuk koordinator tetap dari kepala dinas, tapi pejabat penilainya ini kalau nggak salah saya yang lewat kepala dinas tetap ya, koordinator kepala dinas, untuk fungsionalnya tetap kepala dinas kalau nggak salah ya. 2022. Ini Bang, kalau yang untuk supervisi SKP itu pelaksana yang di bidang yang pelaksana yang selain sekretariat itu yang supervisi langsung kepala dinas Bang. Iya betul. Karena Iya. dia kan udah fungsional. Iya. Pejabat penilainya. Ya. Tapi intervensi tugasnya tetap dari fungsional kan kalau nggak salah saya. Intervensi tugas turunan tugasnya kan tetap diambil dari koordinator maksudnya tugasnya yang fungsional yang disetarakan Kasubag kita ngambil dari koordinator kalau nggak salah 2022. Masih ada MPH-nya nggak? Iya, masih yang 2022 masih mengikut koordinator Pak memang. Di koordinator. Ya kan, intervensi tugasnya masih koordinator, pelaksana intervensi tugasnya diambil tetap dari
analisnya ya yang disetarakan. Kasubag sama ekskasi, betul nggak? Iya. Di PTSP. Tapi pejabat penilainya pada saat itu kita buat tetap kepala dinas. Iya, iya Bang. Oke. Kita sesuaikan aja Kak nanti dengan 2022. Oh, kita samakan dengan 2022 ya Bang? Iya, karena pejabat yang sudah disetarakan tidak bisa menjadi pejabat penilai. Iya. Karena bukan pejabat struktural lagi. Oke, kira-kira dari Pak Chandra ada tambahan? Ya mungkin menambahi ya kalau misalnya tadi yang sudah disetarakan itu kan tergantung SOTK masing-masing seperti apa. Misalnya kalau dia Madya dia langsung mengintervensi kepala dinasnya seperti itu. Nah kalau pelaksana mungkin masih ada subbak atau kasubaknya ya mengintervensi subbaknya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi ada penyetaraan dari eselon 4 ke Muda misalnya disetarakan ke Muda dia mengintervensi kalau di kami mengintervensi kepala bidang seperti itu karena masih ada kepala bidangnya seperti itu. Kalau memang tidak ada kepala bidangnya lagi, ya mungkin dia langsung ke mengintervensi atasan yang dia atasan yang di setingkat lagi yang disetarakan tadi seperti itu. Mungkin itu tambahan saja, Pak. Oke. Udah paham ya Kak ya? DPMPTSP agak panjang nih singkatannya. Oke, dengan Damkar kira-kira ini 12.30 Pak. Rencananya kita selesai 12.30. Izin Bang Revo mau tanya lagi. Bentar ya Kak. Damkar. Damkar. Halo Pak Damkar, tadi ada pertanyaan atau saya skip? Ya Bang, ini Bang. Ramos dari Damkar nih Bang. Ya Bang Ramos, apa pertanyaannya Bang Ramos? Bang ini tadi saya udah nanya di chat sih, cuma kayaknya belum begitu kurang jelas. Jadi gini Bang, tadi sih memang di chat udah dijawab. Kalau Yunor tidak sesuai itu kan bisa disurati ke BK PSDM. Cuma yang saya tanya Bang, ini karena Yunor kami masih yang lama, yaitu Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran. Nah, itu Bang suara putus-putus Bang. Suara putus-putus. Jadi saya nggak jelas pertanyaannya. Boleh agak lebih jelas Bang suaranya Bang. Jadi gini Bang, ya untuk Yunor kami ini kan masih yang dinas lama Bang, ya kan? Dengar Bang, Bang Ipul. Iya, Unur Abang masih dinas yang lama. Ya, maksud saya gini, itu kan tadi sih udah jawab di chat Bang, saya tanya oleh Pak siapa tadi Bang, yang dari BKN, itu bisa disurati ke BK PSDM. Cuma yang saya tanya gini Bang, apakah karena Yunor itu masih yang lama dinas kami, itu ada Bang di profil seperti punya saya, itu atasan masih kosong Bang. Nah itu kenapa itu Bang? Atasannya masih kosong. Mungkin berhubungan karena dinas itu masih yang dinas yang OPD lama Bang gitu Bang. Apa karena itu Bang? Gini Bang, Unornya itu kan masih Unor lama, sedangkan atasannya mungkin sudah masuk pada Unor yang baru. Halo, halo Bang. Iya dengar Bang. Iya Bang dengar Bang. Mungkin Unor Abang masih Unor lama, sedangkan atasannya dia yang disinkronkannya sudah ke Unor yang baru. Coba Abang konfirmasi pada atasan Abang, apakah sudah masuk ke Unor baru? Yang kedua, saya ulangi lagi. Kan pernah kita zoom juga sama orang Damkar, Bang Ramos pada saat itu nggak ikut tuh. Data yang masuk ke BKD yang tidak sesuai dengan Unor yang sudah bisa login, siapa-siapa aja Bang, biar kita perbaiki datanya, nggak terus berulang-ulang ini aja. Oke Bang. Iya. Mana datanya belum ada? Mana datanya Bang? Biar kita sesuaikan lagi. Iya, jadi kita nggak cakap-cakap aja Bang. Kita mau langsung kan jadi gini, Bang. bareng. Ya Bang Ipul, Bang. Maksud saya kan gini, biarpun kan Yunor yang lama, tapi kan atasan itu kan masih tetap yang pejabat yang lama Bang. Cuma sementara sekarang ini kan memang pejabat yang atasan yang misalnya punya saya sendirilah. Atasan itu kan memang sekretaris Bang. Tapi kebetulan memang sekretaris ini kan sudah menjabat sebagai PLH dia Bang.
Itu. PLT Bang PLH Ipul. ya, Kepala Iya. Dinas Damkar. Iya, Maksud PLT saya gini, PLH ya. biar Jadi gini aja Bang. walaupun Ah. kan sudah menjadi PLH Kadis, maksud saya kan kenapa kok ya biarpun di Unor yang lama itu tetap sekretaris kan atasannya ya Bang? Kenapa kosong gitu Bang? Bang Ramos gini aja, besok abang kutunggu ke kantor jam 8, kita sesuaikan lagi honor abangnya, langsung sama orang data kita tanya, daripada nanti abang berargumentasi ini begana begini, bawa suratnya, kami tunggu di BKD jam 8, kita sesuaikan langsung sama orang data. Oke Bang? Ya siap Bang, makasih Bang. Besok pagi Bang ya, terima kasih. Oke Ada Bang. pertanyaan Kak Yo, Nopi? sama-sama. Nopi DKP 3. Bang, izin Bang, Novi ya Bang dari DKP 3 ya. Oke Kak. Saya mau informasi. Di DKP 3 itu di bidang-bidangnya ada JFT. Dan di UPT juga ada JFT. Di bidang itu ada JFT-nya sampai madya Bang. Begitu juga di UPT. Nah, pertanyaan saya tadi hampir sama sih sebenarnya dengan KKN sebelumnya. Pekerjaan siapa yang diintervensi di bidang dan di UPT? Karena di bidang kita masih struktural ya Bang ya, dan di UPT juga seperti itu. Apakah langsung pekerjaan kepala dinasnya atau pekerjaan bidang itu sendiri? Karena di bidang sendiri ada yang madya, ada yang muda, dan di UPT juga ada yang madya sampai ke pelaksana juga ada untuk JFT-nya Bang. Itu pertanyaan saya Bang, terima kasih. Oke Kak, saya ulangi sekali lagi ya Kak ya. Untuk madya itu intervensi tugasnya bisa dari kepala bidang. Akan tetapi pejabat penilainya langsung kepala dinas. Pejabat penilainya itu langsung kepala dinas, intervensinya bisa dari bidang. Kenapa saya bilang kalau semuanya madya nanti intervensi tugasnya dari kepala dinas, mungkin kepala dinas itu banyak nanti apanya Kak, SKP-nya. Bisa bertambah menjadi 12 itu. Karena harus dipaksakan. Jadi dia bisa intervensi madya itu dari kepala bidang. Dan untuk muda yang disetarakan bisa sama dengan kepala bidang apanya sama madya yang di bidang. Contohnya kayak saya analis sumber daya muda, saya intervensi tugas saya dari kepala bidang saya langsung, kepala dinas pengembangan karir. Oke Bang. Ya, dan di UPT itu disesuaikan aja Kak. UPT kalau ada di UPT kan eselon 4 itu kalau nggak salah saya. UPT ambil intervensi tugasnya dari kepala bidang aja, jangan dari kepala UPT. Karena tadi bilang kan ada UPT kan, UPT di madya, di UPT ada madyanya gitu ya, di UPT ya. Iya, ada madyanya. Nah, ambil intervensinya dari kepala bidang yang membawahinya. Kan UPT kan ada nih bidangnya bidang apa kan? Ambil intervensinya dari kepala bidangnya aja Kak. Apakah hanya sampai di madya aja Bang atau muda juga intervensinya ke bidang? Yang di UPT Bang? Intervensi tugas mudanya selagi ada orang Pak Chandra dan tim, boleh Pak penambahannya dari BKN Pak? Kalau di kami seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk muda itu kan sebenarnya setara dengan pengawas ya eselon 4. Jadi dia mengintervensinya kepala bidang. Nah kalau madya sebenarnya dia kan setara dengan pejabat administrator ya Pak ya. Jadi kepala bidang. Jadi kalau di kami madya itu mengintervensi langsung kepala dinas seperti itu. Karena nanti pun pejabat penilainya pun kepala dinas seperti itu. Nah, kalau untuk muda dia masih bisa mengintervensi pekerjaan dari kepala bidang seperti itu. Karena muda itu kan setara dengan pengawas ya Pak ya. Jadi masih bisa dia mengintervensi kepala bidang. Nah, kalau untuk madya dia kan administrator. Alangkah lebih baik dia memang langsung mengintervensi kepala dinas. Karena nanti di aplikasi pun atasan langsungnya nanti ke kepala dinasnya seperti itu. Karena tidak bisa berbeda intervensi siapa penilainya seperti itu ya Pak ya. Kalau di kami memang ada madya yang di bidang, namun dia tetap mengintervensi pekerjaan dari kepala kantor regional seperti itu.
Nah, disesuaikan juga Pak nanti dengan SOTK di sana seperti itu. Tapi seyogianya memang kalau untuk media, dia itu setara dengan administrator, jadi lebih ke mengintervensi pekerjaan kepala dinas. Seperti itu. Nah, kalau muda tadi yang penyetaraan dari kepala subbag seperti ya, Kasubdit, dia intervensi kepala bidang seperti itu. Mungkin itu Pak yang kami bisa tambahkan, bisa disesuaikan dengan daerah di Pemko Medan. Izin Pak Chandra, ini cuman apa aja nih? Cuman untuk mempertajam aja. Seandainya ada 12 madya di dinas, kita intervensi semuanya 12-12-nya di bawah kepala dinas atau kepala badan, apa enggak banyak nih kira-kira tugasnya tambahan dari PK-nya kepala dinas? Saya pernah konsultasi juga nih sama Pak apa namanya itu ya, orang BKN pusat. Intervensi tugas itu bisa dari kepala bidang untuk madya dan bisa diambil dari kepala dinas. Ini mohon untuk mempertajam aja, jangan nanti kira-kira kami dapat pendapat dari BKN pusat siapa apa namanya Pak yang pindah dari Taput ke apa Pak? Izin yang pindah dari Taput ke BKN pusat Pak, lupa saya namanya itu. Nah, beliau yang membilang bisa intervensi tugasnya dari kepala bidang. Ini untuk menyesuaikan aja Pak, biar kami nggak rancu gitu. Dan kami kan sini madya pun banyak juga Pak. Jangankan madya, utama kami pun ada Pak di sini di Medan. Utama ada 30-an lebih di rumah sakit dinas kesehatan. Jadi biar nggak rancu kita Pak. Izin Pak, mohon pencerahannya. Ya mungkin untuk SOTK-nya sendiri mungkin ada kebijakan dari Pemko Medannya sendiri begitu ya Pak. Jadi mungkin ya disesuaikan aja dengan maksudnya nanti dikoordinasikan aja dengan UPT-nya begitu ya. Baik Pak, mungkin nanti nanti kita bahas lagi ya Pak ya mungkin untuk yang ini ya Pak. Tapi memang prakteknya memang seperti itu kalau di kami. Kalau di aplikasi pun nanti Pak, kalau misalnya dia madya mengintervensi punya kepala bidang seperti itu ya. Nah, namun kalau di aplikasi kan nanti pejabat penilainya kan link dia langsung ke kepala bidangnya gitu Pak. Bukan karena dia mengintervensi kepala bidangnya gitu di aplikasinya. Atau mungkin nanti untuk yang ini Pak kita coba nanti tanyakan dulu karena kami takut salah ini juga untuk masalah tugas fungsional yang penyetaraan. Oke Pak Chandra, makasih untuk Bu Nopi dari DKP 3. Kita tunggu dulu arahan dan jawaban dari orang Pak Chandra. Pak Chandra mau konsultasi lagi ke Andrek juga ya Pak ya kayaknya. Arahan selanjutnya. Oh, oke. Iya Pak. Baik, berarti nanti kami pertanyakan lagi langsung ke BKD ya Pak ya. Iya, karena ini pernah juga kalau nggak salah saya tanyakan sama Pak Chandra terkait ketua tim ya Pak ya. Yang dulu kita pernah komunikasikan ya. Intervensi ketua tim di Pemko kan ketua tim itu kan ada strukturalnya kalau nggak salah di Perwal 97. Oke Pak, kami tunggu jawabannya Pak Chandra ya. Udah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Maaf kepada Bapak Ibu peserta Zoom hari ini. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada partisipan dan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber yang telah menjadi moderator kami pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan diklat bimbingan teknis pendampingan aplikasi kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita cepat dapat mengimplementasikannya untuk penggunaannya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Kanrek 6 BKN yang telah memberikan kami pembelajaran singkat tapi sangat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.